Pertarungan antara Si Hao dan Yuyu dari klan Celestial akan segera dimulai. Yuyu muncul dan berada di kepala ular raksasa duduk santai karena ia percaya diri dapat mengalahkan Si Hao. Karena sebagian orang klan Celestial telah berkumpul di tempat ini, Yunzi berharap Si Hao menjauh dari tempat ini. Yuyu meminta Si Hao keluar untuk bertarung dengan dirinya. Yuyu menggunakan kekuatannya untuk memprovokasi Si Hao agar keluar. Karena Yuyu telah menyatu dengan batu takdir surgawi, kekuatannya sudah berada di luar jangkauan orang biasa. Dengan sedikit sentuhan, Si Hao dapat menghancurkan es yang diciptakan oleh Yuyu. Si Hao berjalan santai mendekati Yuyu, lalu ia melompat dan mengajak Yuyu menjauh dari gerbang gunung agar pertarungan mereka tidak merusak gerbang gunung. Melihat Huang telah muncul, komandan Dewa Sejati klan Celestial berniat untuk segera melaporkannya ke Heavenly Deity Clan. Yunzi mengkhawatirkan Si Hao jika Heavenly Deity sampai datang. Si Hao pun melihat Yunzi yang juga berada di tempat ini. Komandan Dewa Sejati klan Celestial memberitahu jika orang inilah maksudnya Huang alias Si Hao yang ingin ditangkap oleh klan. Dan ia meminta Yuyu untuk cepat mengalahkannya. Karena Si Hao berulang kali melawan jenius klan Celestial, hari ini Yuyu berniat ingin mencari keadilan untuk mereka. Klan Celestial membalas kebaikan dengan kebencian. Menurut Si Hao, mereka tidak pantas menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yuyu menggunakan keterampilan rahasia lautan binatang untuk menyerang Si Hao, namun dengan mudah dapat diblokir oleh Si Hao. Si Hao mendengar jika Yuyu adalah pemimpin 6 pahlawan klan Celestial. Ia tak menyangka hanya seperti ini saja kemampuannya. Yuyu menggigit jarinya hingga keluar darah untuk mengeluarkan teknik tapak lumpur darah. Si Hao berhasil menahan serangan itu dengan tombaknya. Yuyu mengakui jika dirinya memang meremehkan Si Hao. Dirinya berpikir jika Si Hao bukanlah generasi pertama. Yuyu menduga jika Si Hao selalu menyembunyikan bakat aslinya. Sayangnya kemampuannya tidak cukup kuat. Yuyu menggunakan teknik penghakiman surga, teknik dari generasi pertama klan Celestial. Si Hao mengatakan bahwa teknik yang ia gunakan dibandingkan dengan teknik Yuyu yang terus bersembunyi dan menunggu menyerang masihlah jauh lebih baik. Si Hao ditindih oleh batu piringan yang dapat membatasi pergerakan dan membelenggu tubuh. Si Hao bertanya dalam hati, teknik apa sebenarnya ini? Dapat membelenggu tubuh, bahkan seperti bisa melenyapkan jiwa. Jika ini terus berlanjut, jiwa benar-benar akan meninggalkan tubuh. Perubahan fenomena langit tampaknya di dalam penjara kekosongan. Kemenangan Yuyu sudah dalam genggaman. Melihat itu, seseorang mengatakan bahwa klan Celestial memang layak menjadi klan kaisar kuno. Si Hao menyadari sesuatu. Ia pun berencana mengacak-acak ruang yang digunakan oleh Yuyu. Si Hao menggunakan teknik reinkarnasi, kemudian Si Hao menggunakan teknik kunpeng. Setelah berlatih keterampilan 89 surgawi, teknik kunpeng menjadi semakin kuat. Ia bermaksud ingin menguji kekuatannya kali ini. Yuyu masih begitu percaya diri karena ini adalah ruangan miliknya. Si Hao takkan bisa berbuat apa-apa. Namun sayang, kekuatan Si Hao melampaui Yuyu, membuat ruang milik Yuyu hancur. Selain itu, Yuyu juga terluka.
Komandan Dewa Sejati meminta Yunsi untuk menggunakan metode serangan gabungan dengan Yuyu untuk segera menjatuhkan Si Hao. Yuyu adalah harapan bangkitnya klan Celestial. Terlebih lagi orang-orang yang datang tidak hanya menonton saja. Jika mereka melihat kelemahan klan Celestial saat itu, semua faksi akan mendambakan klan Celestial. Klan tidak akan mendapatkan pijakan di 3000 daratan. Yunsi bingung. Komandan Dewa Sejati tak berharap lagi pada Yunsi dan ia hanya bisa meminta Heavenly Deity Xia untuk menstabilkan situasi. Mendengar hal itu, Yunsi memutuskan untuk mencobanya. Metode batu takdir surgawi yang ia latih mungkin bisa membantu Yuyu. Yunsi melompat ke arah Yuyu untuk membantu. Ia mengatakan bahwa mereka telah menyatu dengan batu takdir surgawi. Saling bereaksi dapat memicu kombinasi batu takdir surgawi dan tubuh bahkan mencapai perkembangan sempurna. Meski tidak bisa mengalahkan Si Hao, masih ada Heavenly Deity di klan. Melihat Yunsi ragu, Komandan Dewa Sejati mengingatkan Yunsi jika kakeknya Yun Changhai masih di kota Celestial. Yunsi mengingatnya kakek Yun Changhai praktisi 8 domain di alam bawah membawa dirinya untuk mencari perlindungan. Saat itu mereka bersedia tunduk pada kedua Heavenly Deity agar mendapatkan perlindungan. Yunsi pun akhirnya bersedia menggunakan metode gabungan. Penyatuan tubuh batu takdir surgawi jarang muncul selama ini. Si Hao sangat ingin mempelajarinya lebih dalam kekuatan mereka berdua. Yunsi menyadari kekuatannya tidaklah cukup kuat dan sulit menahan teknik ini dalam pertarungan yang sesungguhnya. Yuyu meminta Yunsi untuk melepas kendalinya terhadap batu takdir surgawi. Dirinya akan menjadi tubuh utamanya. Yuyu mempunyai sayap, ia memegang tombak. Si Hao tak mau kalah, ia juga mengeluarkan tombak miliknya. Keduanya saling jual beli serangan. Si Hao mengenakan armor perang. Namun diremehkan oleh Yuyu karena armor yang dipakai Si Hao nampak compang-camping. Mendengar ejekan dari Yuyu, Si Hao berniat menunjukkan kekuatan armor perang compang-camping ini kepada Yuyu. Yuyu dipukul keras oleh Si Hao hingga menghancurkan batu yang tertabrak oleh tubuh Yuyu. Yuyu bangkit lagi, kali ini ia menggunakan segel 5 gunung. Ini adalah keterampilan sekte kondensasi emas untuk menekan para dewa. Bangkitlah golem raksasa. Golem itu menyerang Si Hao namun berhasil dihindari. Si Hao menggunakan petaka cahaya langit tertinggi. Ia yakin kali ini dirinya pasti yang akan menang. Si Hao mengarahkan pedangnya ke arah golem hingga membuatnya terbelah dan meledak. Yuyu pun jatuh tak berdaya. Yuyu kesal karena dirinya Yuyu sebelumnya tidak pernah gagal. Ia mencoba untuk bangkit kembali, namun karena sudah tidak kuat akhirnya ia terjatuh lagi. Melihat Yuyu seperti itu, bukannya kasihan, Komandan Dewa Sejati malah meminta Yuyu untuk cepat bangkit. Si Hao penasaran dengan apa yang dibanggakan oleh Yuyu. Lantas ia berjalan mendekati Yuyu. Komandan Dewa Sejati klan Celestial mengatakan pada Yunsi, jika hari ini kalah, klan Celestial pasti akan menjadi bahan tertawaan di alam atas, dan menyuruh Yunsi untuk menghentikan Si Hao.
Yunsi pun segera menghadang Si Hao. Yuyu adalah jenius klan Celestial. Ia tak bisa membiarkan Si Hao membunuhnya. Yunsi kembali menggunakan kekuatan batu takdir surgawi. Hal ini terlihat juga mengubah penampilannya. Yunsi menggunakan metode rahasia untuk mengisolasi ruang. Yunsi bermaksud agar orang di luar tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan. Komandan Dewa Sejati klan Celestial berharap formasi pembunuh Yunsi dapat mengalahkannya. Anting jiwa leluhur yang dipegang oleh Si Hao bereaksi. Kemungkinan ini karena Yunsi menyatu lebih mendalam dengan batu takdir surgawi. Yunsi mengenai Heavenly Deity klan Celestial akan segera datang. Ia mengingatkan Si Hao bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi Si Hao. Yunsi menunjukkan bahwa Si Hao dapat menggunakan ini untuk menerobos ruang. Si Hao tak peduli karena ini adalah wilayah Dojo Supreme. Yunsi begitu khawatir takut jika Si Hao tidak segera pergi semuanya akan terlambat. Si Hao berjalan mendekati Yunsi sembari mengingatkan Yunsi untuk menyerah karena takkan ada yang bisa menghentikan dirinya termasuk Yunsi. Yunsi berkata bahwa dirinya juga berasal dari klan Celestial. Kau ingin balas dendam, datanglah padaku dulu. Sembari Yunsi menodongkan pedangnya ke arah Si Hao. Si Hao sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Yunsi. Lantas ia bertanya kepada Yunsi apakah hal ini benar-benar harus dilakukan. Yunsi bertanya kepada Si Hao untuk terakhir kalinya, pergi atau tidak pergi. Melihat Si Hao diam saja, Yunsi tahu Si Hao tak berniat untuk pergi sama sekali. Yunsi mendekatkan ujung pedangnya ke leher Si Hao. Si Hao mengingat saat dirinya membantu Yunsi dalam perjalanan kembali ke klan Celestial. Si Hao melemparkan pedang Yunsi ke samping. Si Hao mengatakan, kau takkan bisa menyakitiku, mengapa harus memegang pedang? Pertempuran ini tidak ada artinya bagimu, kau juga tak perlu melibatkan diri sendiri. Yunsi pun akhirnya dibuat pingsan oleh Si Hao. Si Hao memasukkan Yunsi ke dalam tungku. Sang Dewi telah dikalahkan. Kedua jenius klan kalian sama-sama dikalahkan olehku. Komandan Dewa Sejati klan Celestial tak menyangka Yunsi dan Yuyu sebenarnya bukanlah lawan dari Huang. Si Hao mengeluarkan batu takdir surgawi dari dalam tubuh Yuyu. Karena Heavenly Deity Hisia belum tiba, Komandan Dewa Sejati akan menahan Si Hao lebih lama lagi. Si Hao berjalan ke atas seperti menaiki tangga. Si Hao kembali menggunakan armor perang sembari terus berjalan. Si Hao mengeluarkan sayap, membalikkan badan lalu mengangkat satu tangannya. Ia mengingatkan jika dirinya adalah penerus Dojo Supreme, dirinya adalah Huang. Si Hao menekan para orang klan Celestial yang ada di tempat itu dengan kekuatannya. Batu takdir surgawi ada di sini. Jika ingin mengambilnya, datanglah dan bertarung dengan dirinya.